الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله أما بعد. Jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan pembacaan surat Al-Baqarah ayat 187. Ala kulli niyatin salihah ta'adharatina min Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa qariyatihi wa al-baitihi al-kiram. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. Habis 8 menit 180 sudah ketemu. Jangan pun nanti jadi saksi di akhir tangan kita. Kalau saya salah bisa dikoreksi. Sudah ketemu ya. Saya ulangi. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وكلوا
الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah di ibadah-ibadah di bulan Ramadan, kalau kata Syekh Abdullah Al-Haddad, puasanya saja berbanding luar biasa. Jadi inna sawma yaumin bil ashhuril hurumi ya'dilu 30 yauman fi ghairi wasyamu yaumin fi ramadana ya'dilu 30 yauman fil ashhuril hurumi. Ini puasa di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab itu berbanding 30 hari di luar bulan itu. Dan puasa di bulan Ramadan berbanding 30 dibandingkan dengan bulan yang dihormati. Jadi kalau satu hari nilainya 10, bulan Muharram 30 kali 10 berapa tuh? 300 kali di bulan Ramadan bandingannya 30 kali 300 berapa? 9. Ngitung-ngitung pahala boleh nggak ngitung-ngitung? Boleh. Walaupun kita harus ikhlas, ngitung mah realistis. Dicontohin sama Allah, masalul ladina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Kenapa harus ngitung? Biar semangat. Kenapa diceritain surga? Supaya semangat. Cerita surga, kita diceritain surga. Orang yang beramal soleh masuk surga. Dengar surga masih nyender. Allah sebutin lagi tajri min tahtihal anhar. Di surga itu ada sungai yang mengalir. Masih belum melek juga diceritain. Biha azwajum mutahharoh. Di dalam surga ada cewek-ceweknya. Gitu, supaya kita semangat. Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana umat-umat Rasulullah di generasi awal begitu menjaga puasanya, sehingga malam hari dia tidak mau mendekati istrinya. Ada juga para sahabat itu yang ketiduran
ngabuburit, ketiduran, bangun-bangun setengah 7, nggak mau makan karena sudah dianggap luar daripada jatah makannya, saking hati-hatinya. Umat terakhir maka sininya jam 8 pagi udah ngopi. Bulan Ramadan dulu dijaga. Kemudian ada yang mendekati istri dengan penuh rasa malu, lalu turunlah ayat ini. Uhilla, telah dihalalkan, lakum, untuk kebaikan kalian, Lailatas Siyami, di malam-malam bulan puasa, Ar-Rafathu, bersetubuh. Rafas dalam kamus artinya kata-kata jorok. Ulama-ulama dalam tafsir mengartikan al-haditsul maksyub anil masailil jinsiyah, ungkapan vulgar tentang problematika seksual. Ini diungkapkan ila nisaikum, pada istri-istri kalian. Jadi malam puasa bebas. Rafas ketika diartikan al-hadithul maksyub, blak-blakan. Kalau suami ingin ke istri, blak-blakan. Ingat Bapak, blak-blakan. Terang-terangan. Dalam bahasa bagusnya bikin agreement, perjanjian. Malam hiburan, istri siap. Istri capek ngomong, malam ini mah ya bikin ketupat. Aman. Aman jadinya. Kenapa dalam hubungan rumah tangga yang disebut ar-rafas, di mana rafas itu adalah sesuatu yang sangat indah, tapi prakteknya seiring dengan waktu hanya indah di awal-awal pernikahan. Seiring dengan waktu banyak perempuan yang menjalankan ini dengan perasaan tersiksa. Betul nggak, Bu? Takut mau ngomong ada suaminya di sini. Sesuatu yang indah menjadi tersiksa. Saya banyak mendapatkan keluhan, Ustadz, dosa enggak ya saya ngelayanin suami, tapi hati saya tuh dongkol, jengkel banget. Saya bilang, soal dosa saya tidak tahu, tapi saya bilang, ibu keren loh, kesel-kesel bisa ngelayanin gitu. Ada juga yang curhat, Ustadz, saya ini berhubungan dengan istri tapi dengan suami tapi merasa diperlakukan seperti pelacur. Saya jengkel, Ustadz. Terus kadang saya masih capek, ngantuk, suami udah ngorok. Jengkel, enak. Keselnya belum hilang, ngelihat ngoroknya aja, amit-amit katanya, gitu bahasanya. Sesuatu yang indah menjadi tidak indah. Kenapa? Inilah letak bagaimana Islam mengatur. Ketika kita semua para laki-laki umumnya egois, umumnya ya, termasuk saya yang ngomong kali. Laki-laki umumnya egois. Kurang tahu bapak yang di sini. Bapak-bapak yang di kampung saya mah rata-rata begitu. Bahkan bapak-bapak teh suka bawa-bawa malaikat. Lu percuma ngaji kemana-mana kagak mau ngelayani suami, dilaknat sama malaikat. Matinya lagi masuk neraka. Dengan gagahnya suami mengatakan itu sambil ngomel. Terus istri teh meninggal dalam keadaan dilaknat dan masuk neraka. Suami ini gagal membawa istrinya ke surga Allah.
Kata saya, jangan pada ngaji ayat ini mah. Yang bapak-bapak biarinnya, ibu-ibu. Gagal kita sebagai suami membawa istri menuju surga Allah. Awal tujuan dari adanya nikah adalah wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah biidni. Tujuan daripada nikah itu supaya suami istri masuk surga. Tapi kemudian nasib istri menjadi kasihan menurut saya. Dia rajin sholat, rajin puasa, rajin tahajud, gagal masuk surga gara-gara tidak mampu melayani suaminya dan suaminya membawa ancaman laknat. Maka perempuan menjadi sia-sia. Oleh apa? Oleh kecerobohan kita sebagai suami. Maka sesuatu yang indah ini harus dikelola dengan indah. Dalam bahasa nanti dalam bab pernikahan, ketika mendekati istri hendaklah faktuhun, datangi mereka. Kalimatnya begitu indah dalam menggauli istri dengan kalimat faktuhun, datangilah. Artinya orang datang itu katakan assalamualaikum. Usahakan mendekati istri langsung assalamualaikum mah. Jawab istrinya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan belum pernah. Kalau bahasa wanita di Cilengsi langsung jawabnya, gimana bu, suami suka begitu? Langsung jawab haram najis. Ungkapan yang begitu indah tapi tidak pernah terdengar oleh kaum wanita. Orang datang permisif. Boleh saya masuk? Boleh. Masuk. Tidak boleh. Ini jam sibuk. Saya lelah. Gak usah masuk. Maka ketika pribumi siap menerima dan melayani tamu, tamu juga nyaman. Pribumi juga nyaman. Maka sesuatu yang indah akan menjadi indah ketika dilaksanakan dengan cara-cara yang indah. Jangan sampai istri sesuatu yang indah menjadi tersiksa. Zalim. Zalim bapak. Istri masuk neraka gara-gara bapak teh zalim. Kita sampingkan dulu. Kita bahas konsep Al-Quran. Saya tidak menggunakan konsep ukudulu zen atau hadis tentang rumah tangga. Tapi kita bagaimana Al-Quran. Hunna, mereka ini para wanita, libasun, merupakan pakaian lakum untuk kebaikan kalian, wa antum, dan kalian libasun, pakaian lahunna, bagi istri. Posisi sama enggak bu? Kita pakaian istri, istri pakaian suami. Fungsi daripada pakaian itu, pakaian tidak bisa lepas. Istri tidak bisa menanggalkan pakaian, suami juga tidak bisa menanggalkan pakaian. Pakaian itu selalu menempel, dibutuhkan oleh kita. Ini artinya istri adalah sesuatu yang sangat berarti bagi suami, suami juga sama berarti bagi istri. Maka dalam ini ada al-musawah, merupakan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Maka rumah tangga jika konsep Al-Quran dipakai pasti mawaddah, warahmah, sakinah. Permisi. Indah. Ketika Rasulullah SAW, saya suka sedikit mempraktekkan, walaupun tidak semuanya. Ketika Rasulullah SAW mau ke masjid saja, qabbala ba'da azwajihi, mencium sebagian istrinya. Padahal ini rumah, ini masjid. Rasul nyium dulu kening istri.
pipinya istri, summa kharaja ila shalah, lalu berangkat untuk sholat. Saya tidak bicara tentang fikihnya batal atau tidaknya, tapi saya melihat sisi romantisnya Rasulullah di usia 55 makin romantis. Istri dicium keningnya. Apa tadi subuh kita mencium kening istri waktu mau ke sini? Pantesan istri kita asing sama diri kita. Saya suka mencium kening istri. Anak saya bawa ikut ngaji, sering menyaksikan. Mau berangkat, istri balas, nggak jadi masalah, laki-laki mah sakit hati biasa. Kita bagaimana membangun komunikasi sentuhan? Pantas Rasulullah dirindukan istri. Kenapa? Mau ke masjid aja cium istrinya. Semakin dirindukan oleh para istrinya. Kenapa? Harmonis hubungan batinnya. Ini pakaian. Fungsi dari pakaian itu adalah memang saling membutuhkan. Terus pakaian itu adalah yahfadul jisma minal harri wal barad. Melindungi diri dari sebuah kondisi alam. Dan kemudian fungsi pakaian ini adalah menjadi adalah zinatul lil insan, merupakan aksesoris keindahan bagi manusia. Maka fungsi wanita dan laki-laki itu sama sebagai pakaian, tidak ada bedanya. Maka ini mengajarkan kepada suami, jaga pakaiannya, jangan ditaruh di depan pintu kemudian diinjek, dipakainya nggak enak. Pakaian harus dirawat. Maka dari itu ketika pakaian pengen rapi, kasih deterjen, kemudian pewangi, terus masukin ke lemari, cakep, dipakainya enak. Ini artinya bapak jangan nuntut istri cantik kalau tidak tahu merek bedak. Harus ngerti. Dokter Pure bagus, murah juga, 175.000. Atau ya yang kecil-kecil sabun pepaya 35.000. Itu mah yang nyebruk-nyebruk begitu mah murah. Bapak harus ngerti. Kalau agak kelamaan dikit bawa kecantikan. Modal pertama yang sederhana cuma 1.500.000. Bening. Saya suka bawa istri saya kalau 3 bulan sekali, perasaan dekil nih. Oh, anak saya saksinya. Ceramah bohongan, entah anak ntar ngebegeng. Sabun saya pilihkan yang cocok untuk kulit istri saya. Kerudung baju mau yang Emina atau yang siapa merek artis, Saskia Meka, gitu. Paling murah 80.000, yang bagusnya 250.000 plus ongkir 10.000. Perhatikan biar matching. Istri diperhatikan. Ini suami banyak nuntut istri cantik tapi tidak ngerti biayanya. Tuh teriak yang tertekan batin. Tertekan batinnya. Maka saya bertanggung jawab terhadap istri saya, sabun yang cocoknya merek apa, make upnya yang merek apa, parfumnya apa. Saya bertanggung jawab supaya istri nyaman dengan suaminya. Gak apa-apa, laki-laki mah habis uang juga demi istri. Ini
Ini mah punya duit dipakai mancing. Istri kagak diperhatikan. Nyuruh weh mah dangdan atau yang cakep kayak onono. Ini diperhatikan kagak. Maka ini adalah libasun, pakaian. Sebagai pakaian ini, maka dari itu dua-duanya harus bisa menjaga dan membangun keindahan. Kita tidak ada yang tidak butuh dengan pakaian. Maka dari itu suami butuh terhadap istri, istri butuh terhadap suami. Pola yang berjalan sekarang ini, suami terlalu otoriter. Suami selalu ingin menang sendiri. Maka dari itu bagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh di dalam berhubungan? Pertama, diajarkan kalimat assalamu alaikum. Tadi kata ibu-ibu belum pernah terdengar assalamualaikum. Ujuk-ujuk mah ini malam Jumat. Langsung istrinya diingatkan begitu, langsung baca Yasin. Komunikasi. Yang kedua yang dicontohkan oleh Rasulullah, Allahumma janibna syaiton wa janibi syaiton. Sayatin syaiton. Lupa sih. Udah lama jarang baca. Istri meninggal jadi lupa doa begini ya Pak. Terus kemudian ada 3 doa di dalam berhubungan dengan istri. Allahumma ij'al nutfatana dzurriyyatan thayyibah. Allahumma ij'al minal ma'i basyaron. Ibu sering dengar doa ini dari suami kita? Sampai kagak ada yang hafal ibunya. Berarti bapaknya jarang baca. Kenapa harus doa? Saya tidak melihat supaya dari gangguan setan, saya tidak melihat supaya setan tidak masuk, tapi bagaimana membangun cinta jiwa kita, ruh kita, penghargaan terhadap spiritual istri. Saya sering baca, tapi istri jarang amin. Dan kalau sekali amin, pelan, jangan kencang. Ini adalah penghargaan spiritual. Bagaimana di dalam hubungan yang begitu indah kita kaitkan dengan Allah. Ketika dikaitkan dengan Allah, maka ada penghargaan, norma-norma yang harus diterapkan ke istri. Suami nanti dia di 224 diancam dengan perilaku-perilaku yang tidak senonoh dan tidak berkenan. Ada ancaman ketika istri tersiksa. Selama ini kan enak banget, lu kagak ngelayanin gua, dilaknat. Seolah-olah suami itu kapan saja mau siap. Padahal di situ ada psikologis yang harus dihormati. Seorang wanita ketika sedang dalam kelelahan, sedang capek, apakah mampu melayani suami? Kemudian suami dengan otoritasnya mengancam malaikat. Apa tega suami model gini? Kejam nggak Bu? Kejam. Sesuatu yang indah harus diterapkan dengan cara-cara yang indah. Penghargaan. Banyak yang tersiksa. Kenapa? Cara kita yang tidak baik. Cara kita yang kurang tepat. Sesuatu yang indah harusnya menghasilkan sesuatu kebahagiaan, tapi yang ada adalah ketersiksaan. Maka ini penting bagi suami di dalam menghargai istrinya, sebagaimana istri menghargai suami. Timbal balik. Maka begitu indah Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bahwasannya perempuan adalah hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Pakai bulan Ramadan silahkan, asal jangan siang. Malam bebas. Dulu sampai tidak mau, karena apa? Saking menjaganya puasa, sampai ditegur sama Allah.
Kata Allah, alimallahu, sesungguhnya Allah tahu, alimallah, pasti Allah tahu, annakum, bahwasannya kalian, kuntum, adanya kalian, tahtanuna, tidak bisa menahan, anfusakum, pada diri kalian. Ini menggunakan kalimat tahtanun. Kalau arti asalnya adalah khianat. Nggak mungkin kalian itu pasti mengkhianati diri kalian. Artinya membohongi diri sendiri. Tidak mungkin suami bisa bertahan tidak mendekati istrinya. Dan istri juga tidak mungkin. Maka di dalam bab iddah, batas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya 3 bulan 10 hari. Kemampuan untuk menahan biologis. Ketika sedang berduka ditambah 30, ditambah 3 bulan 10 hari, ditambah 1 bulan, 4 bulan 10 hari, 1 bulan toleransi perasaan, 3 bulan. Maka dari itu di dalam bab ilah, bab sumpah, suami menelantarkan istri hanya boleh dengan batas selama seperti iddah. Jadi suami harus terang-terangan ke istri. Ini apa? Menjaga perasaan istri. Takhtanuna anfusakum, kalian itu tidak mampu bisa menahan diri kalian. Silahkan bulan Ramadan ini. Fataba alaikum, ini fa-nya sebagai fa atfiyah, kata sambung. Fataba alaikum, lalu Allah menerima taubat kalian, wa afa, dan memaafkan ankum, dari kesalahan-kesalahan kalian tentang pendapat ini. Menahan istrinya, tidak menggauli istrinya. Fal'ana, maka sekarang, basyiruhunna. Nah, kalimat Quran indah, basyirun. Basyara yabsuru, basyara yabsiru. Artinya basyara yabsiru, artinya gembira. Jadi kalimatnya basyiruhunna, bahagiakanlah istri-istri, bukan tersiksa. Basyiruhunna menggunakan wajan musyarakah. Basyara yubasyiru, ada interaktif, interaksi yang bagus, bahwa suami itu harus membuat istri bahagia dulu. Ini ayat Qurannya, Pak. Istri bahagia dulu. Ibu bahagia dulu, atau dibahagiakan dulu, atau langsung tertekan batin? Aduh, banyak yang ngomong, Ustaz, saya tuh ngantuk banget dipaksa ngelayanin suami. Nggak apa-apa tuh, tapi saya ngelayaninya sambil tidur. Nggak apa-apa, biasanya psikologis nanti berpengaruh. Istri ngelayanin sambil tidur, pas jadi anak juga nanti tukang tidur terus. Nyampe tua juga kalau ngaji pasti tidur. Itu produk waktu tidur kayak. Itu mohon maaf apabila ada yang ngantuk di sini, saya yakin itulah emaknya dulu. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana begitu indah mengatur. Basyiruhunna, sentuhlah mereka secara langsung. Basyiruhunna, sentuhlah dengan penuh kebahagiaan terhadap mereka. Ini kalimat Quran begitu indah. Maka dari itu suami aktif, kemudian memberikan kebahagiaan. Setelah itu baru akan terasa menjadi indah. Ini mah suami ujug-ujug, ayo mah capek ya, langsung akhirnya berantem. Setelah berantem, istrinya tidur ngadep tembok, suaminya ngadep, berantem seharian. Malah kemarin ada emak-emak, Ustaz, saya mah sampai nahan napas, tidur ngadep tembok, pegel-pegel, kagak mau berbalik, takut jatuh.
Nanti salah paham suami saya gitu. Oh begitu ya mama. Gitu. Kemudian dibawalah kamu sama suami ngaji juga percuma. Malaikat ngelaknat. Kata istrinya, bodoh amat. Udah nggak takut sama malaikat kalau istri udah capek mah Pak. Bodoh malaikat. Maka dari itu sampai malaikat jangan sampai ngomong, lu cemen banget sih cuma urusan gini masa bawa-bawa gua gitu. Jangan sampai digituin lah para laki-laki, malu lah. Gitu. Kalem urusan begini mah, masa sampai bawa-bawa propos. Cuma urusan cengeng begini. Kelola batin kita. Dengan apa? Dengan ilmu. Supaya apa? Supaya sesuatu yang indah menjadi nilai ibadah. Banyak malam Jumat kasus suami nendang ember, nendang pintu gara-gara kekonyolan. Kenapa komunikasi tidak dibangun, ruhnya nggak ada? Maka tanya istri, tersiksa nggak dengan perilaku saya sebelum menuntut di akhirat? Nanti di Al-220 kita bahas 40 ayat tentang rumah tangga berdasarkan konsep Al-Quran. Ini akhirnya apa? Nilai-nilai ibadah yang harusnya menjadi nilai ibadah tapi tidak menjadi nilai ibadah. Yang harusnya nilai-nilai keindahan menjadi tidak indah. Yang harusnya ini menjadi sebuah kebahagiaan menjadi sebuah petaka. Cara yang salah. Stop Bapak. Malaikat di bawah stop, malulah. Badan berotot yang begitu aja cemen, malaikat di bawah. Ya, yang kerenan dikit lah, elegan. Pakai ilmu. Bangun komunikasi. Karena secara psikologis di tafsir ini disebutkan bahwasannya pakaian semua sama-sama pakaian, artinya kebutuhannya sama, perasaannya juga sama. Apa yang dirasakan oleh laki-laki dirasakan juga oleh wanita. Apa yang dirasakan oleh wanita akan dirasakan juga oleh laki-laki. Maka jangan membuang waktu hanya urusan sepele, kemudian sia-sia semalaman berantem hanya urusan kecil. Fal'ahna, maka sekarang itu basyiruhunna, gaulilah setelah datang hukum ini. Ini basyiruhunna fil amar, tapi tidak menunjukkan wajib. Hanya sebuah pilihan, takhir. Kalau mau silahkan, hukum sudah diberlakukan bahwa malam di bulan Ramadan tidak ada larangan. Ayo lakukan. Basyiruhunna. Ini kalimat indah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam hubungan suami istri diungkapkan dengan ungkapan yang bagus. Maka dari itu ucapan harus bagus, kemudian perilakunya juga harus bagus, dan kemudian hati juga harus bagus. 3 harus digabungkan dalam menghadapi istrinya. Hampir kata kayan yang 3 jarang dipakai kita. Kita pakai penghormatan dari Allah bahwa wanita bukan objek. Penghormatan dari Allah, wanita bukan sesuatu yang disia-siakan. Penghormatan dari Allah, wanita harus diagungkan. Di ayat lain disebutkan bahwasannya zuyyina linnas hubbu syahawati, yang pertama adalah minan nisa. Wanita diletakkan sebagai pertama, kedudukan pertama tentang keindahan dunia ini. Gak ada istri repot Pak, saya baru ngerasain sekarang. Gitu. Saya mau nyari lagi. Kata teman-teman, Ustaz ingat kuburan masih basah. Kan saya kesel, istri saya setiap hari ada yang jarahin teman-temannya yang ngaji, diguyur lagi air, atau kapan keringnya? Kapan keringnya? Jadi makam istri saya basah ya terus.
Gitu kan, kesel saya, udah sebulan teman-teman yang ngejar disiram lagi, atau saya bilang kapan atau keringnya. Penghargaan terhadap istri. Quran. Saya punya anak juga, jarang suara saya keras, anak saya bawa. Anak saya satu SMK, belum pernah saya dengan kalimat agak sedikit tegas. Kamu apaan sih? Tidak, saya selalu berusaha datar. Kenapa? Psikologis. Dan Rasul juga kan harus tegas. Kita kadang-kadang bapak bangga, anak takut. Menurut saya rugi. Istri takut, menurut saya rugi. Ketika anak takut, istri takut, mereka tunduk dengan keterpaksaan. Tapi kenapa tidak dibangun rasa cinta? Ke istri cinta, ke anak cinta. Kita mencintai anak, anak merindukan kita. Anak saya lulus kuliah, dua-duanya tidur masih bareng, tidak takut. Ini komunikasi. Jangan sampai anak menjadi takut. Ketika anak takut kepada kita, maka curhatnya ke orang lain. Curhat ke yang lain di dalam ilmu psikologis adalah keliru. Maka orang tua jangan menjadi suami yang bangga ketika anak istri takut. Wah, anak istri saya takut sama gua. Keliru. Di mana dalam rumah tangga itu tidak ada istilah harusnya takut saling menakuti. Istri takut sama suami, suami takut kepada istri. Harusnya dua-duanya menjadi saling menghormati, saling mencintai. Maka ucapkan, kata-kata jangan dianggap sepele. Rasulullah SAW di usia yang sudah 55-an lebih manggil istrinya dengan kata-kata yang indah. Ya Humairo. Istri manggilnya juga enggak songong, manggil ya Rasulullah, menghargai. Manggilnya ya Rasulullah. Tapi suami kita, ibu jangan dipanggil ya Rasulullah, jangan. Menghargai istri. Kenapa? Suami menghargai, maka manggilnya ya Rasulullah. Ini penting dalam membangun komunikasi, di mana kata Allah Subhanahu wa taala, cara-caranya juga basyiruhunna wabtagu, dan carilah ma kataballahu lakum, apa yang sudah Allah tetapkan terhadap diri kalian. Jadi ada tujuan. Tujuannya apa? Dikaruniai anak. Tujuan. Ini kalimat ma kataballah, ulama-ulama dahulu mentafsirkan adalah untuk memiliki keturunan. Tapi di situ juga kali wabtagu ma kataballah, carilah apa saja yang telah Allah tetapkan untuk kalian. Kebahagiaan, ketenangan, dan berbagai macam hal-hal yang indah, kata Allah Subhanahu wa taala. Sudah jam 6, kulu wasrobunya kita sambung setelah lebarannya Pak ya. Takut pikirannya langsung ke sana gitu. Bab nikah. Ini luar biasa, Quran mengajarkan kepada kita. Jadi selama ini cara-cara kita sebagai suami merasa otoriter, suami merasa kepala rumah tangga, suami merasa harus selalu diikutin istri. Dalam hal ini Allah mengingatkan rambu-rambu kita. Jadi yang selama ini kita terapkan adalah sesuatu yang berlawanan dengan konsep Al-Quran di dalam memperlakukan istri kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.